Keep Syar'i everyday. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid wa karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang keempat dari bulan Safar di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang ketujuh, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Di antara bentuk kesyirikan adalah menggunakan jimat, menggunakan jimat baik berupa gelang atau kalung, benang yang diyakini bisa mengangkat bala atau menolak bala. Ini di antara salah satu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dibaca bab yang ketujuh. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wan nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'un min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunaka kashifatu durrihi. Al-ayah an Imran bin Husayn radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min suttin faqala ma hadhihi qala min al-wahina qala inziha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Walahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Wa fi lafzin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-ummah faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Mulai dari bab yang ketujuh dan bab-bab yang berikutnya, penulis akan membawakan beberapa contoh-contoh perbuatan kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, di tengah orang-orang awam, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut termasuk adalah perbuatan syirik yang wajib untuk kita jauhi. Maka di antara bentuk nyata perbuatan syirik yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah menggunakan penangkal bala.
yang menggunakan sesuatu ya yang diyakini bisa menangkal bala, mengenakan gelang, yang mengenakan kalung, ya pakai benang tertentu yang diyakini bisa menangkal bala atau bisa menolak bala. Ya, maka ini termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ya. Di antara dalil yang penulis bawakan di bab yang ketujuh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Katakan wahai Muhammad, ya bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi berhala-berhala yang kalian sembah, ya, Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian menggantungkan harapan kepada mereka, ya. Mengharapkan kemaslahatan, kemudian berharap untuk ditolak dari kemudaratan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In aradani Allahu bidurrin, hal hunna kashifatu dhurri." Kalau sekiranya Allah menghendaki aku tertimpa kemudaratan, mungkinkah sembahan-sembahan tersebut bisa mengangkat kemudaratan itu dariku? Ya. Maka pertanyaan di sini adalah bentuk istifham inkari, pertanyaan tapi bukan maksudnya mencari jawaban, tidak. Ya, tapi pertanyaan yang sifatnya pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, dan mereka mengharapkan ya dari sembahan-sembahan tersebut untuk dapat kemaslahatan dan selamat dari kemudaratan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah telah menakdirkan aku terkena mudarat, kira-kira Tuhan-Tuhan kalian bisa nggak menghalangi mudarat itu dariku? Jawabannya tidak mungkin. Ya, karena apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ya. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Apapun yang telah dikehendaki oleh Allah atas seorang hamba maka pasti terwujud, pasti terlaksana. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhala-berhala yang diyakini oleh orang-orang musyrikin bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mudarat atas seorang hamba, tidak mungkin berhala-berhala tersebut akan mampu menangkal mudarat tersebut. Demikian pula jimat, gak ada manfaatnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu keburukan atas seorang hamba, satu musibah atas seorang hamba, maka tidak mungkin ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua makhluk berupaya ya untuk menyelamatkan hamba tersebut, tidak mungkin ya bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau sebaliknya, ya kalau seandainya Allah menghendaki rahmat kasih sayang atas diriku, ya, mungkinkah mereka menghalangi rahmat tersebut untuk Allah berikan kepadaku? Jawabannya tidak mungkin. Ini juga istifham inkari, pengingkaran terhadap orang-orang musyrikin, bahwasannya berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa menolak mudarat sedikit pun. Ya. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad, cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikrar orang-orang beriman. Ya, kita wajib mengikrarkan bahwasannya cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung orang-orang beriman, sebagai wali bagi orang-orang beriman. Karena
kemudaratan dan kemanfaatan hanya bisa kita dapatkan dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak memiliki apa-apa. Ya. Kalau seandainya Allah telah berkehendak menetapkan satu kemudaratan atas seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan rahmat dan kebaikan kepada seorang hamba, maka tidak ada seorang pun ya yang bisa menghalangi rahmat tersebut dari hamba yang telah Allah tetapkan tersebut. Maka kita ambil faidah dari surat Az-Zumar ayat yang ke-38 yang penulis bawakan. Faidah yang pertama yang bisa kita ambil, ayat di atas menjelaskan butlanus syirki, batilnya kesyirikan. Ya. Apapun bentuk kesyirikan tersebut, baik mempercayai adanya sembahan selain Allah, ya, mempercayai jimat-jimat tertentu yang bisa menolak bala, ini semuanya batil. Perkara yang dilarang di dalam agama kita. Lianna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Karena semua berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu memberikan manfaat ataupun mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang yang menyembahnya. Nggak punya apa-apa. Ya, ini ya segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya tidak mampu memberikan manfaat ataupun mudarat kepada dirinya sendiri, apalagi kepada ya orang-orang yang menyembahnya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, hadis ayat di atas menjelaskan tahdzir, peringatan yang keras. Min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'id dhurri. Ayat di atas memberikan kita tahdzir, peringatan dari memakai halqah, gelang atau kalung ya, atau cincin tertentu atau benang ya yang dikalungkan, yang buat gelang ya, dalam rangka untuk mengambil manfaat atau menolak mudarat. Ini perkara yang dilarang dalam agama kita. Ya. Menggunakan yakni barang-barang tertentu dengan keyakinan. Nah, ini yang batin. Ya, dengan akidah, dengan keyakinan bahwasanya apa yang kita kenakan ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Li'annahu syirkun, karena perbuatan tersebut termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh kita mengenakan hal-hal semacam itu dengan keyakinan-keyakinan yang batin. Dan itu termasuk bentuk apa? Kesyirikan, ya. Dosa besar yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita meyakini gelang yang kita kenakan, kalung yang kita kenakan itu dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, maka syirik akbar hukumnya. Ya, hukumnya syirik akbar, bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam. Kalau kita meyakini itu sebagai wasilah atau sebab, ya, yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, ya, maka hukumnya syirik kecil. Ya, kalau kita yakini hanya sebagai sebab, ya, tapi yang mendatangkan manfaat atau mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya syirik kecil. Kenapa? Karena kita telah menjadikan sesuatu sebab, ya, padahal tidak dijadikan sebab oleh syariat kita. Dan kaidah para ulama mengatakan, menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya, tanpa ditetapkan oleh syariat sebagai sesuatu sebab yang syar'i, maka hukumnya syirik asghar. Ya, perkara yang dilarang di dalam agama kita. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat di atas, wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu
wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Kewajiban untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, wajib bagi orang-orang beriman untuk menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik ketika kita berharap mendapatkan satu kemaslahatan atau kita ingin selamat dari keburukan, maka gantungkan harapan kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah. Ya. Karena ketika kita menggantungkan harapan kepada selain Allah, artinya kita menggantungkan harapan kepada makhluk yang lemah. Ya. Sedangkan ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, maka ya kita menggantungkan harapan kepada Zat yang Maha Kuat, yang di tangannya manfaat dan mudarat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, siapa yang menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ya kecukupan pada dirinya. Maka ini ya motivasi bagi orang-orang beriman untuk meluruskan tawakal kita hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada hal-hal seperti itu, ya kepada jimat, ya kepada benda-benda tertentu yang dikeramatkan, ya padahal tidak pernah datang petunjuknya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gantungkan yakni tawakal kita, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan manfaat ataupun menolak satu kemudaratan. Dalil yang kedua yang penulis bawakan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari jalan sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu wa arda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Kata Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada ya semacam gelang yang terbuat dari tembaga. Ya, dia pakai gelang terbuat dari tembaga. Ya. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Kenapa pakai gelang seperti ini? Ya, apa yang kamu kenakan ini? Maka laki-laki tadi mengatakan, "Minal wahinah." Ya Rasulullah, saya pakai ini agar tidak terkena penyakit wahan. Ya. Jadi agar selamat dari penyakit. Agar ya selamat dari penyakit yakni wahan. Penyakit wahan itu penyakit yang menimpa tangan. Ya, membuat seseorang tangannya lemah, nggak bisa berfungsi dengan baik, maka dia kenakan yakni gelang tersebut untuk mencegah dari penyakit itu. Ya padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Tidak ada korelasinya sama sekali. Ya, tapi dia memakai gelang itu karena yang meyakini itulah yang bisa menangkal penyakit. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Inza'ah, wahai fulan, lepaskan." Ya, lepaskan ya gelang tersebut, fa innaha la taziduka illa wahdan. Sesungguhnya gelang yang kamu kenakan tidak menambah engkau kecuali kelemahan. Ya, bukannya malah selamat dari penyakit. Bukannya malah menambah kekuatan engkau, tapi ketika engkau kenakan gelang tersebut, maka akan menambah engkau semakin lemah. Ya. Bisa jadi ya lemah fisikmu, yang paling berat adalah lemah keimananmu, lemah tauhidmu, lemah tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bergantung kepada apa? Kepada benda. Ya akhirnya lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia meyakini selama gelang itu dia pakai insya Allah aman, nggak pernah sakit. Nah, maka ini bagian dari berpaling kepada makhluk ya dalam hal bertawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Sesungguhnya kalau seandainya engkau sampai mati nanti sedangkan gelang itu masih engkau kenakan,
engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau wafat dalam kondisi berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi engkau masih hidup, diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas gelang tersebut. Ya, jangan engkau kenakan perkara-perkara seperti itu. Ya, karena ya hukumnya syirik dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang muslim ya wafat dalam kondisi mengenakan hal-hal semacam itu, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ini ya contoh nyata ya yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan-keyakinan semacam ini di antara warisan tradisi jahiliyah. Ya, di antara warisan tradisi orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Ya, mereka bergantung dengan benda-benda tertentu yang diyakini bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menolak bala, maka dia kenakan seperti itu. Maka ketika Islam datang, ya, Islam membersihkan keyakinan orang-orang beriman dari kotoran-kotoran khurafat, kotoran-kotoran syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan orang-orang beriman untuk memurnikan tawakal mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari jalan sahabat yang lain, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu secara marfu', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah artinya jimat. Ya, tamimah artinya jimat. Ya, kata Nabi, siapa yang menggantungkan tamimah, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Ya, siapa yang menggantungkan jimat dengan maksud tertentu, dengan keinginan tertentu, Allah tidak akan sempurnakan apa yang dia inginkan. Allah tidak akan sempurnakan harapan yang dia inginkan. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, dan siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah juga sama jimat. Tapi wada'ah ini biasanya jimat yang terbuat dari kulit kerang. Ya. Kulit apa? Kerang, binatang-binatang laut. Ya, apa kulit-kulitnya itu? Seperti ada kerang dara, tahu ya kerang dara ya? Kulitnya ya diambil, dijadikan sebagai apa? Jimat. Itu namanya wada'ah. Ya, kata Nabi, siapa yang menggantungkan wada'ah, jimat, ya, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Ya. Allah tidak akan memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Ya, batinnya gelisah, ya, batinnya risau, takut, dan yang lainnya. Jauh dari tumaknina, jauh dari ketenangan di dalam hidupnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Ya. Orang-orang beriman wajib meyakini bahwasannya ya, segala kebaikan dan keburukan yang didapat seorang hamba itu semata-mata berpulang kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan dari kebaikan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa yang kita dapatkan dari musibah, dari keburukan, itu bagian dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di alam semesta ini, ya, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya.
kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bergantung kepada jimat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis di atas, hadis Imran bin Husain dan juga hadis Uqbah bin Amir, ya. Yang pertama, bahwasannya ya, menggantungkan jimat itu termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggantungkan jimat termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk jimat tersebut, ya. Kadang-kadang jimat itu bisa berupa yakni apa? Tulisan-tulisan tertentu yang digantungkan, ya, ditempel di tembok, ya, buat penglaris. Katanya kalau ada ini, ya, usahanya laris. Nah, itu termasuk jimat. Ya, atau dimasukkan di tempat apa? Uang. Ya. Katanya kalau ada ini nanti tuyul nggak bisa ngambil. Ya. Nggak bisa ngambil uang itu. Ya. Atau biar laris dagangannya. Ini namanya jimat, bagian dari jimat. Ya. Ketika kita mau dagangan kita laris, ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, jujur dalam berdagang. Ya, jangan berbohong. Ya. Kemudian baguskan akhlak kita kepada para pembeli. Ya. Lihat bagaimana, ya, kalau kita lihat, ya, ini mimbab ibrah saja. Ya, terkadang kalau kita melihat, ya, secara muamalah antara penjual, ya, yakni apa, Indonesia, ya, dengan orang-orang Cina, kalau jualan itu masya Allah beda. Ya, ramahnya, ya, yakni muamalahnya beda, disambut, ya, kemudian apa, kalau penawar-nawar, ya, ramah, ya. Orang kita kalau jualan, ya, ditawar dikit apa, marah. Ya, gimana pembeli mau apa, mau banyak, ya. Kalau ngasih harga apa terlalu tinggi, ya, nggak main-main. Ya, kadang-kadang pakai sumpah palsu, Pak, demi Allah ini buat modal aja nggak cukup, padahal sudah dapat untung. Bagaimana mau berkah dagangannya? Ya, bagaimana mau laris jualannya kalau seperti itu? Ya, maka kalau kita ingin berharap usaha kita laris, kita yang pertama sandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaiki muamalah kita dalam berjual beli. Ya, bersama, ya, pelanggan kita, bersama pembeli, baguskan muamalah kita. Ya, karena orang itu kalau melihat muamalah kita bagus, balik lagi itu senang. Ya, tapi kalau kita pertama kali ketemu apa pembeli, sudah nggak bagus muamalahnya, orang mau balik lagi apa? Males. Ya, nggak mau dia balik lagi. Ya. Maka ini ya perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Iya. Jadi tidak boleh kita menggantungkan jimat-jimat, ya, dengan maksud untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, karena termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kedua, anna man ya'tamada 'ala ghairillah amalahu Allah binaqidi qasdihi. Orang yang bersandar kepada selain Allah maka akan dibalas, ya, akan dibalas dengan balasan yang bertolak belakang dari apa yang dia inginkan. Saya ulang, siapa yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka akan dibalas oleh Allah, ya. Dia mendapatkan sesuatu yang bertolak belakang
dari apa yang dia inginkan. Ya. Contoh jamaah, ya tadi kisah laki-laki yang memakai gelang dari tembaga. Ya. Maksud dia pakai gelang tembaga apa? Agar tangannya kuat, ya, tidak terkena penyakit. Ya. Tapi Nabi mengatakan, kalau kamu pakai gelang itu, ya tidak menambah engkau kecuali apa? Kecuali penyakit, kecuali kelemahan. Ya. Maka yang dia dapatkan bertolak belakang dari apa yang dia harapkan. Ya, ini balasan bagi orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang pakai jimat, ya pengen hidupnya tenang, ya, pengen rezekinya lancar, yang ada sebaliknya. Ya. Ketika seseorang dia bersandar kepada selain Allah, menjadikan jimat-jimat sebagai tumpuan, sebagai sandaran harapannya, maka Allah tidak akan berikan ketenangan di dalam kehidupannya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan keberkahan dari rezeki yang dia dapatkan, ya. Maka dari sini kita mengambil faedah besar. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, kuncinya apa? Kuncinya tauhid. Kuncinya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, kata penulis Walid bin Abi Hatim an Hudzaifah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Bahwasanya Hudzaifah Ibnu Yaman pernah melihat seorang laki-laki pada zamannya, ya, mengenakan khayt, mengenakan benang. Nah, dulu banyak, ya, mungkin sekarang juga masih sebagian, ya, tradisi masyarakat. Ya, ada anak-anak kecil biasanya dipakaikan gelang dari benang atau dikalungkan, ya, benang tertentu, ya, dikasih apa? Kasih, ya, bandul tertentu, ya, dengan tujuan agar nggak kena penyakit, ya, atau agar selamat dari keburukan, ya. Maka suatu ketika Hudzaifah Ibnu Yaman pernah melihat seorang laki-laki yang mengenakan gelang dari apa? Khayt, dari benang. Ya, dia pakai benang di tangannya minal humma, ya, agar tidak kena penyakit demam. Ya, sama juga tujuannya untuk nolak bala, agar nggak kena penyakit. Ya. Faqata'ahu, maka diambil gelang itu oleh Hudzaifah, kemudian diputus oleh Hudzaifah bin Yaman gelang tersebut. Wa tala qaulahu ta'ala, kemudian Hudzaifah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kondisi orang-orang musyrikin. Mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbuat kesyirikan dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka, ya, athar Hudzaifah ini memberikan kita pelajaran, ya, disyariatkan bagi seorang muslim untuk berusaha menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, secara khusus pada orang-orang yang memang di bawah tanggung jawab kita. Ya, maka kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, terutama terkait dengan masalah-masalah tauhid, ya, yang memang tauhid adalah amalan yang paling mulia, yang paling tinggi di dalam agama kita. Ya, maka kita berusaha untuk menjaga, ya, kemurnian tauhid di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita jelaskan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan bab yang ke-8 di pertemuan yang akan datang. Tidak ada pertanyaan dulu sore hari ini. Ya, insyaallah kalau ada pertanyaan kita berikan di lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kisah Ihsan, kajian inspiratif sahabat Ihsan.